lorong sunyi yang menyimpan lebih dari sekadar kegelapan. Di lereng utara kota Bandung, di tengah rimbunnya pepohonan yang kini menjadi bagian dari kawasan Taman Hutan Raya Ir.H. Juanda, terdapat sebuah lorong bawah tanah yang setiap harinya didatangi oleh wisatawan. Dari kejauhan, tempat itu tampak biasa. Sebuah mulut goa dengan dinding beton yang mulai menua, diterpa udara pegunungan yang sejuk dan suara dedaunan yang bergesekan pelan tertiup angin. Banyak orang datang hanya untuk berfoto, menikmati suasana alam, atau sekadar merasakan sensasi berjalan di lorong yang gelap dan lembab. Namun, tidak sedikit pula yang datang dengan tujuan berbeda. Mereka ingin mengetahui mengapa tempat ini begitu sering dikaitkan dengan kisah-kisah misterius. Ada yang berharap merasakan pengalaman yang sulit dijelaskan. Ada pula yang ingin membuktikan sendiri cerita-cerita yang telah beredar selama puluhan tahun. Tetapi pertanyaan yang sesungguhnya jauh lebih menarik daripada sekadar ada atau tidaknya kisah mistis. Mengapa sebuah terowongan seperti ini dibangun jauh di dalam kawasan perbukitan? Mengapa lokasinya dipilih di tempat yang relatif tersembunyi? Dan yang paling penting, siapa saja orang-orang yang pernah bekerja, bertahan hidup, atau bahkan kehilangan nyawa di balik dinding beton yang kini hanya menjadi objek wisata? Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita pada sebuah kenyataan yang seringkali terlupakan. Goa Jepang bukanlah bangunan yang dibuat untuk keindahan. Ia bukan pula tempat perlindungan masyarakat sipil. Terowongan ini lahir pada masa ketika dunia sedang dilanda salah satu konflik terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia berada di bawah pendudukan Kekaisaran Jepang. Situasi berubah dengan sangat cepat. Kota-kota yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda kini dikuasai oleh militer Jepang. Berbagai fasilitas dibangun untuk mendukung kepentingan perang, termasuk jaringan pertahanan, gudang logistik, pos pengamatan, hingga terowongan bawah tanah seperti Goa Jepang di Bandung. Keberadaan goa ini bukanlah sebuah kebetulan. Para ahli sejarah menilai bahwa kawasan Bandung Utara memiliki nilai strategis dari sudut pandang militer. Letaknya berada di dataran tinggi dengan pandangan yang luas ke berbagai arah, sehingga dianggap cocok untuk mengawasi pergerakan musuh, sekaligus melindungi personel dan perlengkapan militer dari serangan udara yang pada masa itu semakin sering terjadi. Fakta-fakta tersebut didukung oleh berbagai kajian sejarah mengenai pendudukan Jepang di Indonesia, penelitian mengenai kawasan Taman Hutan Raya Ir.H. Juanda, serta dokumentasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan para sejarawan. Hingga hari ini, para peneliti sepakat bahwa Goa Jepang merupakan salah satu peninggalan militer yang dibangun untuk mendukung strategi pertahanan Jepang selama masa perang. Membedakan fakta, dugaan, dan cerita rakyat. Namun, ketika kita mulai menelusuri lebih jauh, sejarah tempat ini menjadi jauh lebih kompleks. Tidak semua bagian dari kisahnya tercatat dengan lengkap. Sebagian arsip hilang akibat perang, sebagian lagi musnah seiring pergantian kekuasaan. Akibatnya, masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum memperoleh jawaban pasti. Misalnya mengenai detail aktivitas yang berlangsung di dalam seluruh lorong, jumlah pasti pekerja yang terlibat dalam pembangunannya, hingga berapa banyak korban yang mungkin jatuh selama proses tersebut. Disinilah pentingnya membedakan antara fakta sejarah dan dugaan. Fakta adalah hal-hal yang dapat ditelusuri melalui arsip, penelitian, atau bukti fisik yang masih ada hingga sekarang. Dugaan merupakan kesimpulan yang disusun berdasarkan bukti yang belum sepenuhnya lengkap. Sedangkan cerita rakyat lahir dari ingatan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita seperti ini memiliki nilai budaya yang penting, tetapi tidak selalu dapat dibuktikan secara historis. Perbedaan inilah yang sering kali kabur di berbagai pembahasan mengenai Goa Jepang. Tidak sedikit cerita yang akhirnya diterima sebagai kebenaran hanya karena terus diulang selama bertahun-tahun. Dalam dokumenter ini, kita akan berusaha memisahkan ketiganya dengan hati-hati. Karena terkadang, sejarah yang benar justru lebih menggugah daripada legenda yang paling menyeramkan sekalipun. Dan ketika kita mulai membuka lembaran sejarah itu, kita akan menemukan bahwa asal-usul Goa Jepang tidak bisa dilepaskan dari perubahan besar yang mengguncang Asia pada masa Perang Dunia Kedua. Sebuah perubahan yang membawa tentara Jepang memasuki Hindia Belanda dan mengubah kehidupan jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Dari sinilah kisah sebenarnya dimulai. Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana Bandung, yang pernah dijuluki sebagai salah satu kota terindah di Hindia Belanda,
mendadak berubah menjadi wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali militer Jepang. Perubahan itulah yang kemudian menjadi awal lahirnya Goa Jepang. Ketika Bandung berubah di bawah pendudukan Jepang, untuk memahami mengapa Goa Jepang dibangun, kita harus kembali ke masa ketika dunia sedang dilanda Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, kawasan Asia dan Pasifik berubah menjadi medan pertempuran yang melibatkan banyak negara. Kekaisaran Jepang bergerak cepat memperluas wilayah kekuasaannya dengan tujuan menguasai sumber daya alam, jalur perdagangan, dan posisi-posisi strategis yang dianggap penting bagi kelangsungan perang. Hindia Belanda, yang kini menjadi Indonesia, termasuk salah satu wilayah yang menjadi sasaran utama. Selain kaya akan hasil bumi, wilayah ini juga memiliki cadangan minyak yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin perang Jepang. Pada awal tahun 1942, pasukan Jepang mulai memasuki berbagai wilayah di Hindia Belanda. Pertahanan Belanda yang saat itu sudah melemah tidak mampu bertahan lama. Dalam waktu yang relatif singkat, satu demi satu kota jatuh ke tangan Jepang. Tidak lama kemudian, pemerintahan kolonial Belanda menyerah tanpa syarat. Sejak saat itu, kehidupan masyarakat berubah secara drastis. Bandung, yang sebelumnya dikenal sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan permukiman orang-orang Eropa, kini berada di bawah pemerintahan militer Jepang. Berbagai simbol kekuasaan Belanda digantikan, bahasa Jepang mulai diperkenalkan, aturan-aturan baru diberlakukan. Aktivitas masyarakat diawasi dengan lebih ketat, sementara berbagai sumber daya diarahkan untuk mendukung kebutuhan perang. Bagi Jepang, Bandung bukan sekadar sebuah kota yang berhasil dikuasai. Letaknya yang berada di dataran tinggi menjadikannya memiliki nilai strategis. Selain memiliki iklim yang relatif sejuk, Bandung juga telah memiliki infrastruktur yang cukup berkembang sejak masa kolonial. Jalan raya, jalur kereta api, serta berbagai fasilitas militer peninggalan Belanda membuat kota ini penting untuk dipertahankan. Namun, keadaan perang terus berubah. Sekutu mulai meningkatkan serangan dari udara. Pangkalan-pangkalan militer, gudang persenjataan, dan pusat komunikasi menjadi sasaran pemboman. Dalam situasi seperti itu, bangunan-bangunan yang berada di permukaan tanah semakin rentan diserang. Militer Jepang pun membutuhkan cara untuk melindungi personel, perlengkapan, dan sistem pertahanan mereka. Salah satu solusi yang banyak diterapkan adalah membangun fasilitas di bawah tanah. Di berbagai wilayah yang mereka kuasai, Jepang membangun jaringan terowongan, bunker, gudang amunisi, serta ruang perlindungan yang memanfaatkan kontur alam. Perbukitan dianggap ideal karena lapisan tanah dan batuannya mampu memberikan perlindungan lebih baik dibandingkan bangunan biasa. Bandung Utara memiliki semua syarat tersebut. Kawasan ini dipenuhi bukit, lereng, dan hutan yang lebat. Dari beberapa titik, pengamatan terhadap wilayah di sekitarnya dapat dilakukan dengan lebih leluasa. Selain itu, vegetasi yang rapat membantu menyamarkan keberadaan fasilitas militer dari pengintaian udara. Inilah salah satu alasan mengapa kawasan yang kini menjadi Taman Hutan Raya Irgo-Ha Juanda dipilih sebagai lokasi pembangunan Goa Jepang. Berdasarkan penelitian sejarah dan kajian mengenai fungsi bangunan tersebut, goa ini diyakini merupakan bagian dari sistem pertahanan militer Jepang, bukan tempat tinggal, bukan pula penjara sebagaimana sering digambarkan dalam berbagai cerita populer. Kekosongan arsip dan kisah para pekerja paksa. Meski demikian, para peneliti juga mengingatkan bahwa tidak semua fungsi setiap ruangan dapat dipastikan secara mutlak. Beberapa ruang memang memiliki bentuk yang menunjukkan fungsi sebagai gudang, ruang komunikasi, atau tempat perlindungan. Namun, ada pula bagian-bagian tertentu yang hingga kini masih menjadi bahan kajian karena minimnya arsip yang tersisa. Kondisi inilah yang kemudian membuka ruang bagi berbagai spekulasi. Ketika dokumen sejarah tidak lengkap, masyarakat sering berusaha mengisi kekosongan itu melalui cerita yang mereka dengar dari orang tua, tetangga, atau para pengunjung sebelumnya. Sebagian cerita mungkin berangkat dari pengalaman nyata. Sebagian lainnya berkembang dari imajinasi yang terus diwariskan dari mulut ke mulut. Namun, sebelum berbagai kisah itu muncul, ada satu kenyataan sejarah yang tidak dapat disangkal. Gua sebesar ini tidak mungkin terwujud hanya dengan niat dan perencanaan. Dibutuhkan tenaga dalam jumlah besar untuk menggali bukit, memecah batu, mengangkut material, dan membangun lorong-lorong yang masih bertahan hingga hari ini. Pertanyaannya adalah, dari mana Jepang memperoleh tenaga kerja sebanyak itu? Jawabannya membawa kita pada salah satu bab paling kelam dalam sejarah pendudukan Jepang di Indonesia.
Sebuah kisah tentang orang-orang biasa yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang nyaris mustahil demi membangun berbagai fasilitas perang yang bahkan mungkin tidak pernah mereka pahami tujuannya. Mereka dikenal dengan satu nama yang hingga kini masih menyisakan luka dalam ingatan bangsa Indonesia, Romusha. Di balik dinding beton dan lorong-lorong gelap Goa Jepang, terdapat sebuah kenyataan sejarah yang jauh lebih menggetarkan daripada cerita-cerita mistis yang beredar hingga hari ini. Goa ini tidak muncul dengan sendirinya. Setiap meter terowongan harus digali, setiap bongkahan batu harus dipecahkan. Setiap dinding harus diperkuat agar mampu bertahan menghadapi tekanan tanah dan kemungkinan serangan udara. Pekerjaan sebesar itu membutuhkan tenaga manusia dalam jumlah yang tidak sedikit. Disinilah kita bertemu dengan salah satu kebijakan paling keras yang diterapkan Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia, yaitu sistem Romusha. Secara harfiah, kata Romusha berasal dari bahasa Jepang yang berarti pekerja. Namun, dalam konteks pendudukan Jepang di Indonesia, istilah ini memiliki makna yang jauh lebih kelam. Banyak Romusha direkrut melalui paksaan, tekanan, atau janji-janji yang tidak pernah dipenuhi. Ada yang diberitahu bahwa mereka akan memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak. Ada pula yang langsung diperintahkan oleh aparat setempat untuk ikut bekerja demi kepentingan perang. Dalam praktiknya, sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi yang sangat berat. Mereka bekerja berjam-jam setiap hari dengan peralatan yang sederhana. Makanan yang diberikan seringkali tidak mencukupi kebutuhan tenaga mereka. Obat-obatan sangat terbatas. Ketika sakit, tidak semua memperoleh perawatan yang memadai. Sementara itu, tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan terus berlangsung tanpa mengenal belas kasihan. Sistem Romusha tidak hanya diterapkan di Bandung. Di berbagai wilayah Indonesia, para pekerja paksa dikerahkan untuk membangun jalan, rel kereta api, lapangan udara, benteng pertahanan, gudang logistik, hingga terowongan bawah tanah. Sebagian bahkan dikirim ke luar negeri untuk mengerjakan proyek-proyek militer Jepang di kawasan Asia Tenggara. Banyak di antara mereka yang tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Mengenai Goa Jepang di Bandung, para sejarawan pada umumnya menyatakan bahwa pembangunannya melibatkan tenaga Romusha. Hal ini sejalan dengan pola pembangunan fasilitas militer Jepang di berbagai daerah pada masa itu. Namun, harus dijelaskan secara jujur bahwa hingga kini tidak ditemukan arsip lengkap yang mencantumkan jumlah pasti Romusha yang bekerja khusus di Goa Jepang Bandung maupun jumlah korban jiwa yang terkait langsung dengan proyek tersebut. Inilah contoh penting bagaimana sejarah harus disampaikan secara hati-hati. Seringkali kita mendengar pernyataan bahwa ribuan orang meninggal saat membangun Goa Jepang Bandung. Kalimat seperti itu memang beredar luas, tetapi hingga saat ini tidak didukung oleh bukti arsip yang dapat memastikan angka tersebut. Yang dapat dipastikan adalah bahwa sistem Romusha secara keseluruhan telah menimbulkan penderitaan luar biasa. Berbagai penelitian sejarah, termasuk kajian dari sejarawan Indonesia maupun luar negeri, menunjukkan bahwa ratusan ribu hingga jutaan orang di wilayah pendudukan Jepang pernah terlibat dalam kerja paksa dengan jumlah korban yang sangat besar akibat kelaparan, penyakit, kelelahan, dan buruknya kondisi kerja. Namun, menghubungkan angka-angka tersebut secara khusus dengan Goa Jepang Bandung tidak dapat dilakukan tanpa bukti yang memadai. Justru karena itulah, penderitaan para Romusha tidak perlu dilebih-lebihkan agar terasa mengerikan. Realitasnya sudah cukup menyayat hati. Bayangkan seseorang yang meninggalkan rumah tanpa mengetahui kapan bisa kembali. Setiap hari ia menggali tanah dan memecah batu dengan tenaga yang semakin melemah. Di hadapannya berdiri pengawas militer yang menuntut pekerjaan terus berjalan. Sementara di luar sana, perang semakin mendekat dan masa depan menjadi sesuatu yang mustahil dipastikan. Kita mungkin tidak akan pernah mengetahui nama setiap orang yang pernah mengayunkan cangkul di lereng Bandung Utara ini. Sebagian besar tidak meninggalkan catatan. Tidak ada foto, tidak ada buku harian, tidak ada makam yang dapat dipastikan menjadi tempat peristirahatan mereka. Yang tersisa hanyalah lorong-lorong yang masih berdiri hingga hari ini. Ironisnya, banyak pengunjung berjalan melewati dinding-dinding itu tanpa menyadari bahwa kemungkinan besar setiap jengkalnya merupakan hasil kerja manusia yang dipaksa mengorbankan tenaga, kesehatan, bahkan mungkin hidup mereka sendiri. Barangkali inilah misteri pertama Goa Jepang yang sesungguhnya. Bukan tentang suara-suara aneh yang konon terdengar pada malam hari. Bukan pula tentang bayangan yang dikatakan muncul di dalam lorong. Melainkan tentang begitu banyak kisah manusia yang hilang bersama berlalunya waktu. Namun, penderitaan para Romusha hanyalah awal dari cerita.
Setelah goa ini selesai dibangun, muncul pertanyaan lain yang hingga kini masih mengundang rasa ingin tahu. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam lorong-lorong itu? Benarkah seluruh ruang memiliki fungsi militer? Ataukah ada bagian tertentu yang digunakan untuk kegiatan lain sebagaimana sering diceritakan dalam berbagai kisah yang beredar? Pada bab berikutnya, kita akan menelusuri struktur goa Jepang satu persatu untuk memahami apa yang benar-benar diketahui oleh para peneliti dan bagian mana yang hingga kini masih menjadi tanda tanya. Menelusuri lorong-lorong goa Jepang, apa yang benar-benar ada di dalamnya? Ketika pertama kali memasuki goa Jepang, banyak orang mengira mereka hanya akan menemukan sebuah lorong panjang yang gelap. Namun beberapa langkah setelah melewati pintu masuk, anggapan itu mulai berubah. Lorong utama memanjang menembus perbukitan, lalu bercabang ke berbagai arah. Dindingnya terbuat dari campuran beton dan batu, sementara langit-langitnya dibuat cukup tinggi sehingga orang dapat berjalan tanpa harus membungkuk. Udara di dalam terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Cahaya matahari perlahan menghilang, digantikan oleh bayangan yang membuat setiap sudut tampak seragam. Bagi sebagian pengunjung, suasana seperti ini langsung menghadirkan rasa tidak nyaman. Namun bagi para peneliti, bentuk lorong-lorong tersebut justru menyimpan banyak petunjuk mengenai fungsi aslinya. Berdasarkan pengamatan terhadap struktur bangunan dan berbagai kajian sejarah, Goa Jepang di Bandung bukanlah sebuah ruang bawah tanah yang dibangun tanpa perencanaan. Setiap cabang lorong tampaknya memiliki tujuan tertentu dalam mendukung kebutuhan militer Jepang pada masa perang. Di beberapa bagian terdapat ruangan yang ukurannya lebih luas daripada lorong utama. Ruangan seperti ini oleh banyak peneliti diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik atau perlengkapan militer. Dugaan tersebut muncul dari bentuk ruangannya yang terbuka dan posisinya yang mudah diakses dari lorong utama. Penting untuk ditekankan bahwa ini adalah dugaan ilmiah, bukan kepastian mutlak. Arsip yang menjelaskan fungsi setiap ruangan secara rinci tidak lagi tersedia, sehingga para peneliti mengandalkan bentuk bangunan, tata letak, dan perbandingan dengan fasilitas militer Jepang di lokasi lain. Di bagian lain terdapat ruang yang lebih kecil dan terpisah. Sebagian peneliti menduga ruangan seperti ini digunakan sebagai ruang komunikasi, tempat beristirahat personel, atau ruang pengamatan. Dugaan tersebut didasarkan pada ukuran ruang dan posisinya yang relatif terlindung. Sementara itu, terdapat pula beberapa lubang yang mengarah ke permukaan bukit. Seringkali lubang-lubang ini dianggap sebagai jalan rahasia untuk melarikan diri. Padahal, menurut penjelasan yang banyak diterima oleh para peneliti dan pengelola kawasan, sebagian lubang tersebut kemungkinan besar berfungsi sebagai ventilasi udara sekaligus akses cahaya, sehingga sirkulasi di dalam goa tetap terjaga. Pada beberapa titik, lubang itu juga memungkinkan penghuni memantau keadaan di luar tanpa harus keluar dari lorong. Hal seperti ini sebenarnya lazim ditemukan pada bangunan pertahanan bawah tanah di berbagai negara selama Perang Dunia Kedua. Semakin jauh menelusuri goa, semakin jelas bahwa tempat ini dirancang dengan mempertimbangkan fungsi, bukan kenyamanan. Hampir tidak ada ornamen, tidak ada ukiran, tidak ada unsur yang dibuat untuk memperindah ruangan. Segala sesuatu tampak sederhana, efisien, dan sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan perang. Justru kesederhanaan itulah yang sering memunculkan imajinasi para pengunjung. Ketika seseorang berdiri di tengah lorong yang sunyi, mudah sekali membayangkan bagaimana suasana puluhan tahun yang lalu. Suara langkah sepatu tentara yang menggema, perintah yang diteriakkan dalam bahasa Jepang, para pekerja yang terus mengayunkan alat gali, atau bunyi kendaraan yang datang membawa logistik. Sayangnya, tidak semua gambaran yang beredar memiliki dasar sejarah. Salah satu contoh yang paling sering muncul adalah klaim bahwa Goa Jepang memiliki lorong rahasia yang menghubungkan Bandung dengan kota lain, bahkan hingga puluhan kilometer jauhnya. Cerita ini telah lama menjadi bagian dari kisah populer di masyarakat. Namun hingga saat ini, tidak ada bukti arkeologis maupun penelitian yang membuktikan keberadaan jaringan terowongan sepanjang itu. Para peneliti yang mempelajari kawasan ini tidak menemukan data yang mendukung klaim tersebut. Bukan berarti semua bagian Goa Jepang sudah berhasil dipetakan secara sempurna. Beberapa bagian memang mengalami perubahan akibat longsor, penutupan demi alasan keselamatan, atau kerusakan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Karena itu, masih ada ruang yang belum dapat diakses secara bebas oleh pengunjung. Namun, mengatakan bahwa lorong-lorong tersebut terhubung hingga ke lokasi yang sangat jauh merupakan lompatan kesimpulan yang tidak didukung bukti sejarah. Disinilah kita kembali belajar membedakan antara fakta dan legenda.
Fakta memberi kita gambaran tentang bagaimana sebuah bangunan benar-benar digunakan. Legenda mengisi ruang-ruang kosong yang belum mampu dijelaskan oleh sejarah. Keduanya bisa hidup berdampingan, tetapi tidak boleh disamakan. Menariknya, justru ada satu hal yang membuat Goa Jepang berbeda dari banyak bangunan bersejarah lainnya. Bukan karena ukuran lorongnya, bukan pula karena bentuk ruangannya, melainkan karena hingga hari ini, tempat ini masih terus melahirkan kesaksian-kesaksian baru dari para pengunjung. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki ketika lorong sedang sepi. Ada yang merasa seperti sedang diawasi. Ada pula yang mengatakan mengalami pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Apakah semua itu merupakan bukti adanya sesuatu yang tidak kasat mata? Ataukah ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Pada bab berikutnya, kita akan mulai memasuki bagian yang paling sering dibicarakan ketika nama Goa Jepang disebut. Namun, seperti sejak awal dokumenter ini, kita akan menelusurinya dengan kepala dingin, memisahkan antara kesaksian, cerita rakyat, dan fakta yang dapat dibuktikan. Misteri Goa Jepang, antara kesaksian, cerita rakyat, dan fakta. Tidak banyak tempat bersejarah di Indonesia yang begitu erat dikaitkan dengan kisah-kisah misterius seperti Goa Jepang di Bandung. Bahkan, bagi sebagian orang, nama Goa Jepang lebih dahulu mengingatkan mereka pada cerita tentang penampakan daripada sejarah pendudukan Jepang itu sendiri. Fenomena ini menarik untuk dipahami. Semakin tua sebuah bangunan, semakin sedikit saksi hidup yang masih dapat menceritakan sejarahnya secara langsung. Di sisi lain, imajinasi manusia cenderung mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh waktu. Dari situlah berbagai cerita mulai tumbuh, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Goa Jepang menjadi salah satu contoh yang sangat jelas. Selama bertahun-tahun, para pemandu wisata, masyarakat sekitar, hingga sebagian pengunjung menceritakan pengalaman yang mereka anggap tidak biasa. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki padahal lorong sedang kosong. Ada yang merasa suhu ruangan berubah secara tiba-tiba ketika berada di titik tertentu. Beberapa orang bahkan mengatakan melihat sosok yang menyerupai tentara Jepang berdiri di kejauhan, lalu menghilang begitu saja ketika didekati. Cerita lain menyebutkan adanya bayangan pekerja yang tampak sedang berjalan di dalam lorong, meski setelah diperiksa tidak ada siapapun di sana. Semua kisah ini memang telah lama beredar. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa kesaksian seperti ini bersifat pengalaman pribadi. Hingga saat ini, tidak ada penelitian ilmiah yang dapat memverifikasi bahwa pengalaman-pengalaman tersebut merupakan bukti adanya fenomena supranatural. Hal ini bukan berarti orang yang mengalaminya sedang berbohong. Sebaliknya, pengalaman manusia memang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Suasana tempat, kondisi psikologis, pencahayaan yang minim, gema suara di lorong sempit, hingga rasa tegang yang sudah muncul sebelum memasuki goa dapat memengaruhi cara seseorang menangkap dan menafsirkan apa yang dialaminya. Sebagai contoh, lorong panjang dengan dinding beton dapat menghasilkan pantulan suara yang tidak biasa. Langkah kaki seseorang bisa terdengar berasal dari arah yang berbeda. Tetesan air dari langit-langit dapat memunculkan bunyi yang sulit dikenali sumbernya. Bahkan perubahan suhu yang terasa mendadak seringkali disebabkan oleh perbedaan aliran udara di dalam terowongan. Fenomena seperti ini telah banyak dipelajari dalam bidang akustik, arsitektur ruang bawah tanah, dan psikologi persepsi. Namun penjelasan ilmiah tersebut tidak serta-merta menghapus keberadaan cerita rakyat. Di kalangan masyarakat sekitar, berkembang pula kisah-kisah yang jauh lebih dramatis. Ada cerita tentang lorong tertentu yang dianggap angker, sehingga orang dianjurkan tidak berbicara sembarangan ketika melewatinya. Ada pula kepercayaan bahwa pengunjung harus menjaga sikap dan tidak bersikap sombong selama berada di dalam goa, agar tidak mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Menariknya, nasihat seperti ini tidak hanya ditemukan di Goa Jepang. Di banyak situs bersejarah di Indonesia, pesan untuk menjaga sopan santun merupakan bagian dari tradisi lokal. Nilainya bukan semata-mata berkaitan dengan hal gaib, tetapi juga mengajarkan penghormatan terhadap tempat yang memiliki sejarah panjang dan seringkali menyimpan kenangan akan penderitaan manusia. Karena itu, membedakan antara nilai budaya dan klaim supranatural menjadi hal yang penting. Ada pula cerita yang mengatakan bahwa suara tangisan kadang terdengar dari dalam lorong pada malam hari. Cerita ini telah beredar selama bertahun-tahun dan sering muncul dalam berbagai kisah populer mengenai Goa Jepang. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa suara tersebut benar-benar pernah direkam atau diverifikasi secara ilmiah.
Dengan demikian, kisah tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai cerita rakyat yang hidup di tengah masyarakat, bukan sebagai fakta sejarah. Barangkali justru disinilah daya tarik Goa Jepang. Tempat ini tidak hanya menyimpan bangunan tua, tetapi juga menyimpan berbagai lapisan cerita. Lapisan pertama adalah sejarah yang dapat ditelusuri melalui arsip dan penelitian. Lapisan kedua adalah dugaan ilmiah yang berusaha menjelaskan bagian-bagian sejarah yang belum lengkap. Lapisan ketiga adalah cerita rakyat yang lahir dari ingatan kolektif masyarakat dan pengalaman para pengunjung. Ketiga lapisan itu saling bertemu di tempat yang sama. Namun, di balik semua kisah tersebut, masih ada satu pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah para arkeolog dan peneliti masih menemukan jejak-jejak baru yang dapat membantu mengungkap sejarah Goa Jepang? Atau justru semakin banyak pertanyaan yang belum mampu dijawab? Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana penelitian modern mencoba membaca kembali lorong-lorong tua ini. Sebab, terkadang sebuah dinding beton yang tampak biasa dapat menyimpan petunjuk yang jauh lebih berharga daripada 100 cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Membaca jejak yang masih tersisa. Jika legenda hidup melalui cerita yang terus diwariskan, maka sejarah bertahan melalui jejak yang masih dapat diteliti. Itulah sebabnya para arkeolog, sejarawan, dan pengelola situs bersejarah memandang Goa Jepang bukan hanya sebagai objek wisata, melainkan sebagai sumber informasi tentang salah satu periode paling sulit dalam sejarah Indonesia. Namun, meneliti sebuah bangunan yang dibangun pada masa perang bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak semua dokumen berhasil diselamatkan. Sebagian arsip militer Jepang musnah pada akhir Perang Dunia Kedua. Sebagian lainnya tidak pernah ditemukan di Indonesia. Akibatnya, banyak pertanyaan harus dijawab melalui bukti fisik yang masih tersisa di lapangan. Para peneliti kemudian mengamati bentuk lorong, ketebalan dinding, jenis material, arah cabang-cabang terowongan, hingga posisi setiap ruangan. Dari sana, mereka berusaha memahami bagaimana bangunan ini pernah digunakan. Salah satu hal yang cukup jelas adalah bahwa Goa Jepang dirancang secara fungsional. Lorong-lorongnya tidak dibuat berkelok tanpa tujuan. Setiap percabangan tampaknya memiliki hubungan dengan kebutuhan operasional. Ada jalur yang memudahkan perpindahan personel, ada ruang yang kemungkinan digunakan untuk menyimpan perlengkapan, dan ada pula titik-titik yang memungkinkan sirkulasi udara tetap berjalan. Semua itu menunjukkan bahwa pembangunan goa ini dilakukan dengan perencanaan yang matang. Meski demikian, tidak semua bagian memberikan jawaban yang pasti. Misalnya, terdapat beberapa ruangan yang hingga kini masih diperdebatkan fungsinya. Sebagian peneliti menduga ruangan tertentu digunakan sebagai tempat komunikasi karena letaknya yang relatif terlindung. Peneliti lain berpendapat ruang tersebut mungkin hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan perlengkapan. Perbedaan pendapat seperti ini merupakan hal yang wajar dalam penelitian sejarah. Selama tidak ada bukti baru yang lebih kuat, para peneliti akan terus menyampaikan kesimpulan mereka sebagai dugaan, bukan kepastian. Inilah salah satu prinsip penting dalam ilmu sejarah. Mengakui bahwa ada hal yang belum diketahui bukanlah kelemahan. Justru disitulah letak kejujuran akademis. Selain struktur bangunan, kondisi lingkungan di sekitar Goa Jepang juga memberikan petunjuk yang menarik. Kawasan yang kini menjadi Taman Hutan Raya Irha Juanda memiliki topografi berbukit dengan vegetasi yang lebat. Dari sudut pandang militer, kondisi seperti ini memberikan keuntungan. Keberadaan fasilitas bawah tanah lebih mudah disamarkan dari pengamatan udara, sementara kontur alam membantu melindungi bangunan dari dampak serangan. Pilihan lokasi tersebut memperlihatkan bahwa Jepang tidak membangun goa ini secara sembarangan. Mereka memanfaatkan bentang alam yang sudah ada untuk memperkuat sistem pertahanan. Seiring berjalannya waktu, fungsi goa Jepang pun berubah. Setelah perang berakhir dan Indonesia memasuki masa kemerdekaan, bangunan ini tidak lagi digunakan untuk kepentingan militer. Lorong-lorong yang dahulu dijaga ketat perlahan menjadi bagian dari kawasan konservasi dan akhirnya dibuka sebagai destinasi wisata sejarah. Perubahan fungsi ini membawa tantangan baru. Semakin banyak pengunjung yang datang, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga kelestarian bangunan. Dinding yang telah berusia puluhan tahun rentan mengalami kerusakan. Kelembapan alami di dalam goa dapat mempercepat pelapukan pada beberapa bagian. Karena itu, berbagai upaya konservasi dilakukan agar situs ini tetap dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Namun ada satu hal yang tidak dapat dipulihkan oleh siapapun, yaitu kisah orang-orang yang pernah berada di dalam lorong ini. Bangunan memang dapat dipugah, beton yang retak bisa diperbaiki, jalur wisata dapat ditata kembali.
Tetapi nama-nama para Romusha yang bekerja di sini, suara para prajurit yang pernah berjaga, dan kehidupan sehari-hari yang berlangsung di balik dinding-dinding ini, sebagian besar telah hilang bersama waktu. Mungkin itulah sebabnya Gua Jepang selalu terasa berbeda. Ia bukan sekadar bangunan tua, ia adalah ruang kosong yang dipenuhi pertanyaan. Semakin banyak penelitian dilakukan, semakin jelas gambaran sejarah yang berhasil disusun. Namun pada saat yang sama, kita juga menyadari bahwa ada bagian-bagian yang mungkin tidak akan pernah bisa diketahui secara utuh. Dan barangkali itulah misteri terbesar Gua Jepang. Bukan karena ada sesuatu yang bersembunyi di dalam gelapnya lorong, melainkan karena waktu telah membawa pergi begitu banyak cerita yang seharusnya bisa menjelaskan apa yang benar-benar pernah terjadi di sana. Pada bagian terakhir dokumenter ini, kita akan melihat bagaimana Goa Jepang dipandang pada masa kini. Mengapa tempat yang lahir dari perang dan penderitaan justru menjadi salah satu tujuan wisata paling dikenal di Bandung? Dan pelajaran apa yang sebenarnya dapat kita bawa pulang setelah keluar dari lorong yang sunyi ini? Ketika sejarah menjadi warisan dan misteri tetap hidup. Hari ini, Goa Jepang tidak lagi dipenuhi suara perintah militer atau dentuman alat-alat kerja. Yang terdengar justru langkah kaki para pengunjung. Anak-anak sekolah datang untuk belajar sejarah. Wisatawan berjalan menyusuri lorong sambil mendengarkan penjelasan pemandu. Fotografer mengabadikan cahaya yang masuk dari mulut goa. Sebagian orang menikmati kesejukan udara pegunungan, sementara sebagian lainnya datang karena rasa penasaran terhadap cerita-cerita misterius yang telah lama melekat pada tempat ini. Perubahan itu menunjukkan bagaimana makna sebuah tempat dapat bergeser seiring berjalannya waktu. Dahulu, Goa Jepang dibangun sebagai bagian dari kepentingan perang. Kini ia menjadi ruang untuk mengenang masa lalu. Namun, perubahan fungsi tidak berarti menghapus sejarah yang pernah terjadi. Justru, setiap pengunjung memiliki tanggung jawab untuk memahami bahwa lorong-lorong ini bukan sekadar latar belakang foto atau lokasi mencari sensasi. Di balik dinding yang tampak kokoh, tersimpan kisah tentang perang, kerja paksa, dan kehidupan manusia yang berubah akibat keputusan-keputusan besar dalam sejarah dunia. Barangkali karena itulah, banyak pengelola dan pemerhati cagar budaya selalu mengingatkan agar pengunjung menjaga sikap selama berada di kawasan ini. Bukan semata-mata karena alasan mistis, melainkan karena rasa hormat terhadap sebuah situs yang menjadi saksi penderitaan manusia. Menghargai tempat bersejarah berarti menghargai orang-orang yang pernah menjadi bagian dari sejarah tersebut. Lalu, bagaimana dengan misteri yang hingga kini masih melekat pada Goa Jepang? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian pengunjung, misteri itu adalah cerita tentang sosok-sosok yang konon pernah terlihat di dalam lorong. Bagi yang lain, misteri itu adalah suara-suara yang dianggap tidak biasa. Namun jika kita melihatnya dari sudut pandang sejarah, misteri terbesar justru terletak pada banyaknya kisah yang hilang. Siapa saja para Romusha yang pernah bekerja di sini? Berapa lama mereka menggali bukit ini? Apa yang mereka pikirkan ketika setiap hari memasuki lorong yang semakin dalam? Berapa banyak di antara mereka yang berhasil kembali berkumpul dengan keluarganya? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah memperoleh jawaban yang lengkap, bukan karena tidak penting, melainkan karena perang seringkali tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghapus catatan, dokumen, dan kesaksian yang seharusnya menjadi bagian dari ingatan bersama. Itulah sebabnya, ketika kita berdiri di mulut Goa Jepang hari ini, yang kita lihat bukan hanya sebuah bangunan tua. Kita sedang melihat sisa-sisa sebuah masa ketika dunia dipenuhi konflik, ketika manusia dipaksa bekerja demi kepentingan perang, dan ketika sebuah kota seperti Bandung ikut merasakan dampak dari pergolakan yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Mungkin tidak semua misteri akan terpecahkan. Mungkin tidak semua cerita dapat dibuktikan. Dan mungkin akan selalu ada orang yang percaya bahwa lorong-lorong itu menyimpan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Namun satu hal yang sudah pasti, sejarah Goa Jepang jauh lebih penting untuk diingat daripada legenda yang mengelilinginya. Karena tanpa memahami sejarahnya, kita hanya akan melihat lorong yang gelap. Tetapi dengan memahami perjalanan yang melahirkannya, kita akan melihat pengorbanan, penderitaan, dan pelajaran yang masih relevan hingga hari ini. Pada akhirnya, Goa Jepang mengajarkan bahwa peninggalan sejarah bukan hanya tentang bangunan yang berhasil bertahan, melainkan tentang ingatan yang berhasil kita jaga. Selama tempat-tempat seperti ini terus dirawat, diteliti, dan dipelajari, generasi mendatang masih memiliki kesempatan untuk memahami betapa mahalnya harga sebuah perang. Dan mungkin, itulah alasan mengapa lorong-lorong tua ini tetap layak untuk dikunjungi. Bukan untuk mencari ketakutan, melainkan untuk menemukan pemahaman. Terima kasih telah menyimak dokumenter ini hingga akhir.
Semoga perjalanan menyusuri Goa Jepang tidak hanya menambah pengetahuan Anda tentang salah satu peninggalan penting di Bandung, tetapi juga memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana sejarah, misteri, dan ingatan manusia seringkali saling bertemu di tempat yang sama. Jika dokumenter seperti ini menambah wawasan Anda, ikuti kanal ini agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam tentang sejarah dan misteri tempat-tempat lain di Indonesia maupun dunia. Sampai jumpa pada dokumenter berikutnya.